Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kedongdong. Salamnya dijawab dong. Sekali lagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat Bu Guru. Alhamdulillah ya. Tapi biar lebih semangat jawabnya seperti ini. Ketika ibu bertanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya jawabnya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang di rumah gimana, sehat? Semoga sehat ya, meskipun pembelajarannya harus dibagi dua seperti ini. Rolling ke sekolahnya, ada yang saatnya di rumah, ada yang ke sekolah bergantian, tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Oke anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak semua, di pertemuan kali ini ibu nggak akan ngajar sendiri. Ibu akan ditemani oleh rekan ibu, yaitu Bapak Agus Firman dan Ibu Dini Ardianti. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar matematika yang berjudul perkalian dan pembagian. Adapun konsep dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta melibatkan perkalian dan pembagian. Indikatornya menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan pembagian. Lalu indikator yang kedua yaitu mengidentifikasi pembagian bilangan yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator yang terakhir yaitu mempraktikkan pembagian dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan cacah sampai dengan 100. Yang kedua yaitu dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Nah, sebelum masuk ke materi yang ini, coba kita mengulang terlebih dahulu ya. Gimana nih? Anak-anak masih ingatkah materi yang sebelumnya? Tidak Bu. Oh, kok udah lupa sih? Sebelumnya kita sudah membahas apa? Hayo, ada yang ingat? Tidak Bu. Ya, gimana ini? Mau dilanjut atau tidak kalau misalkan belum ada yang ingat? Oke, Ibu ingatkan ya. Minggu lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk itu biar kita ingat kembali, kita mendengarkan lagu sejenak ya.
Kalikan 1 sama dengan 4 juga. Ayo kawan belajar berhitung. Ayo, 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 siapa dapat? Pasti anak yang pintar. Ayo kawan, jangan malas, engkau belajar. Aku tidak malas, nanti kamu bisa tidak naik kelas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo kawan belajar berhitung. Ayo, 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 siapa dapat? Pasti anak yang pintar. Ayo kawan, jangan malas, engkau belajar. Aku tidak malas, nanti kamu bisa tidak naik kelas. Nah, setelah mendengarkan lagunya, pastinya anak-anak menjadi lebih ingat kembali kan? Iya, Bu. Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perkalian yang akan dibahas oleh Bapak Agus. Kepada Bapak Agus, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Agisna Mailani yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang perkalian. Ada yang tahu tidak apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Adapun cara penyelesaiannya yaitu ada 3 cara. Yang pertama, penjumlahan berulang. Yang kedua, tabel perkalian. Yang ketiga, aritmatika. Baik, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu cara penjumlahan berulang. Di sini terdapat 2 buah tabel. Setiap tabel berisi 2 buah jeruk. Ditambah 2 jeruk. Sekarang kita ubah ke perkalian, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus juga ada latihan. Di sini terdapat 4 pensil ditambah 4 pensil ditambah 4 pensil. Kira-kira berapa ya? Kita langsung perkaliannya, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Supaya lebih jelasnya, ada lagi beberapa latihan, yaitu pertama,
kita hitung kelompok yang memiliki 4 boneka. Setiap boneka terdiri dari 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, kira-kira berapa ya? Kita langsung ke perkaliannya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang latihan yang selanjutnya yaitu pertama kita hitung kelompok kotak yang memiliki 10 buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 100. Sekarang kita ubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Sekarang kita lihat ada berapa buku yang berjumlah 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga dapat kita tulis 10 kali 10 sama dengan 100. Cara menyelesaikan perkalian yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel perkalian. Adapun gambar tabelnya yaitu seperti ini. Di sini terdapat angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 yang mengarah ke arah samping. Dan di sini juga terdapat angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 yang mengarah ke arah bawah atau menurun. Nah, angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 yang mengarah ke arah samping disebut dengan kolom, sedangkan angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 yang menurun ini disebut dengan baris. Bagaimana ya cara menggunakannya? Pertama, lihat angka tersebut ada pada kolom keberapa, kemudian beri tanda. Nah, selanjutnya, lihat angka tersebut ada pada baris keberapa, kemudian beri tanda. Nah, langkah selanjutnya adalah buatlah garis lurus pada kolom yang sudah diberi tanda tadi. Begitupun pada baris. Buatlah atau tariklah garis lurus pada baris yang sudah diberi tanda tadi. Untuk mengetahui hasilnya, lihatlah kedua garis tersebut bertemu pada angka keberapa. Maka itulah hasilnya. Supaya lebih jelas, Ibu beri contoh ya. Misalkan Ibu ingin mengetahui hasil kali dari 4 dikali 3. Maka langkah yang pertama yaitu tandai angka 4 pada bagian kolom. Setelah itu, tandai angka 3 pada bagian baris. Setelah keduanya diberi tanda, maka Ibu akan menarik garis lurus pada kolom dengan angka 4 dan pada baris dengan kolom angka 3. Ibu tarik garis. Kemudian, Ibu tarik garis pada bagian baris, yaitu yang ada pada angka 3. Nah, setelah ditarik kedua garis, ternyata garis tersebut saling bertemu pada angka 12. Maka, hasil kali dari 4 kali 3 sama dengan 12. Dengan menggunakan tabel perkalian ini, bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan soal perkalian dalam bentuk seperti ini.
Untuk mengetahui cara menyelesaikan perkalian dalam bentuk tabel perkalian seperti ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian mana yang menunjukkan kolom dan bagian mana yang menunjukkan baris. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan bagian mana yang menunjukkan kolom dan bagian mana yang menunjukkan baris. Untuk tabel yang berada paling kanan ini menunjukkan kolom. Dan untuk tabel yang berada di tengah ini menunjukkan baris, sehingga kita bisa lebih mudah mengetahui hasilnya. Sekarang kita cari hasil kali dari perkalian ini ya. 4 dikali 7. 4 dikali 7. Kita tarik garis. Nah, kedua garis ini bertemu pada angka 28, maka hasilnya adalah 28. Kemudian soal berikutnya, 7 dikali 7. Tandai angka 7 dan tandai angka 7, kemudian tarik garis. Kedua garis ini bertemu pada angka 49, maka hasilnya adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian 9 dikali 7. Tandai angka 9 dan juga tandai angka 7. Kemudian kita tarik garis lurus. Kedua garis ini bertemu pada angka 63, maka 9 dikali 7 sama dengan 63. Dan soal yang terakhir, 10 dikali 7. Kita tandai angka 10 dan tandai angka 7. Kemudian tarik garis dari angka 10 dan juga tarik garis dari angka 7. Kedua garis ini bertemu pada angka 70. Maka 10 kali 7 sama dengan 70. Baik anak-anak, sekarang langsung saja cara yang ketiga, yaitu cara jarimetika. Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwasanya cara ini menggunakan jari, betul sekali. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan yaitu perkalian 9. Dan ada 10 jari yang sudah diberikan angka ya. Sudah berikan angka. Nah, kita hitung bersama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, lalu bagaimana untuk bisa mengetahui perkalian 9-nya? Oke, kita mulai ya. Angkat jari kita yang sudah diberikan nomor atau angka ya. Nah, 1 dikali 9. 1 dikali 9 itu dilipat angka 1. Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1 dikali 9 itu hasilnya adalah 9. Betul sekali. Lalu yang kedua. Ibu gimana kalau misalkan 2 dikali 9? Oh, sama saja. Hanya saja yang dilipatnya yaitu angka 2. Nah, terus yang ininya gimana? Apakah dihitung? Yang ini, yang tangan kanan jari sebelah kanan Ibu ini berubah menjadi puluhan. Pokoknya dari arah kanan ini nanti akan berubah menjadi puluhan. Nah, yang ini berarti nilainya adalah 10. Lalu kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 dikali 9 hasilnya adalah berapa yo?
Ini kan 10 ditambah 8 berarti jadi 18. Betul sekali. Nah, yang ketiga sama saja. Yang ketiga juga tinggal lipat angka 3. Setelah itu, susah. Nah, 3 gini. Ini kan puluhannya menjadi ada 2 nih. 10 tambah 10 yaitu 20. Nah, yang ini sisanya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 dikali 9 itu hasilnya adalah berapa? Betul sekali, 27. Dan begitu pun yang keempat. 4 dikali 9 lipat angka 4. Ini puluhan. 1, 2, 3. 10 tambah 10, 20. Tambah 10 lagi menjadi 30. Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 dikali 9 itu hasilnya adalah 36. Betul ya. Nah, terus 5 dikali 9. Lipat angka 5. Ini puluhannya menjadi ada 4. 10, 20. 10 tambah 10, 20. Tambah 10 lagi. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 45. 6 dikali 9. Sekarang 6 dikali 9. Lipat angka 6. Nih yang ini, lipat angka 6-nya. Kita hitung sisanya. Di sini puluhannya menjadi ada 5, yaitu sama dengan 50. 50 ini satuannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 6 dikali 9 hasilnya adalah 54. Lalu sekarang perkalian berapa? 7 dikali 9. 7-nya dilipat, kita hitung. Puluhannya menjadi ada 6. 6 ini satuannya ada 1, 2, 3. 60 ditambah 3 sama dengan 63. Lalu sekarang 8 dikali 9. 8 dikali 9 lipat angka 8-nya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini sisanya hitung. 1, 2. Hasilnya adalah 72. Berarti 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Nah, sekarang yang 9 dikali 9 gimana? Sama, ini malah lebih gampang. Karena lipat angka 9. Angka 9-nya dilipat. Kita hitung puluhannya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini satuannya tinggal sisa 1. Berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 81. Dan yang terakhir yaitu 9 dikali 10. Nah, 10-nya dilipat ya, angka 10-nya dilipat, berarti ini kan tinggal sisa 10-an ya semuanya. Kita hitung sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti 9 dikali 10 itu hasilnya adalah 90. Baik anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi pembagian, mari kita review terlebih dahulu materi perkalian sekaligus pengenalan materi pembagian dengan melihat sebuah video. Selamat menyaksikan. Perkalian itu penjumlahan
disebut kelompok. Angka kedua itu disebut isi. 1 kali 3, 3-nya 1 kali. 3 kali 1, 1-nya 3 kali. Ingat selalu kelompok kali isi. Perkalian itu penjumlahan berulang. Angka pertama itu disebut kelompok. Angka kedua itu disebut isi. 1 kali 3, 3-nya 1 kali. 3 kali 1, 1-nya 3 kali. Ingat selalu kelompok kali isi. Pembagian itu pengurangan berulang. Angka yang besar dikurangi yang kecil. Terus-terus lakukan sampai hasilnya 0. Hitung banyaknya jumlah angka yang kecil. Itu adalah hasil pembagiannya. Ya, kurangi selalu sampai 0. Ya, kurangi selalu sampai 0. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, dalam menyelesaikan soal pembagian terdapat 2 cara, yaitu yang pertama mengurangi bilangan sampai habis, dan yang kedua membagi menggunakan tabel pembagian. Cara yang pertama yaitu mengurangi bilangan sampai habis. Di sini ibu mempunyai soal cerita. Soal ceritanya seperti ini. Siti mempunyai 6 buah balon. Balon-balon tersebut akan dibagikan kepada Dina, Nisa, dan Ahmad sama banyak. Berapa banyak balon yang diterima setiap orang? Nah, di sini ibu sudah menempelkan balon-balon yang dimiliki oleh Siti. Kita hitung sama-sama ya berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ibu sudah memberikan tempat untuk balon Dina, balon Nisa, dan balon Ahmad. Cara membagikannya yaitu Siti akan membagikan 1 buah balon kepada setiap orang. 1 buah balon pink akan diberikan kepada Dina. Kemudian balon merah akan diberikan kepada Nisa, dan balon biru akan diberikan kepada Ahmad. Nah, sisanya akan Siti bagikan kembali kepada Dina, Nisa, dan Ahmad sampai habis. Balon ungu untuk Dina, balon putih untuk Nisa, dan balon hijau untuk Ahmad. Sekarang balon Siti sudah habis. Nah, cara tersebut merupakan cara pembagian menggunakan pengurangan bilangan sampai habis. Jika ditulis dalam kalimat matematika, maka akan seperti ini. 6
dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Angka 2 ini yaitu berdasarkan jumlah angka pada pengurangan sebelumnya. Di sini terdapat 2 buah angka 3, maka hasilnya adalah 2. Jadi Dina, Nisa, dan Ahmad menerima 2 balon. Nah, sekarang Ibu sudah menuliskan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Untuk menyelesaikannya, kita kerjakan bersama-sama ya. Adapun pertanyaannya seperti ini. Ada 18 bola bekel yang dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Langkah pertama, kita menggambarkan 18 bola bekel. Anggap saja gambarnya seperti ini. 1 buah bola bekel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ke-18 bola bekel ini akan dibagikan kepada 6 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Cara membaginya, pertama, bola bekel ini kita bagikan kepada ke-6 orang dengan jumlah bola masing-masing 1 bola bekel. Untuk orang pertama 1 bola bekel, kemudian coret yang di sini. Orang kedua coret juga. Orang yang ketiga coret. Keempat coret. Orang kelima coret. Dan orang yang keenam coret. Ternyata setelah ke-6 orang ini dibagi 1 buah bola bekel, ternyata masih tersisa beberapa buah bola bekel lagi. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengurangi kembali, maksudnya membagikan kembali bola bekel yang ini kepada ke-6 orang yang tadi. Kita bagi ke orang yang pertama 1, jangan lupa coret yang ini. Orang kedua coret. Yang ketiga coret. Yang keempat coret. Orang kelima coret. Orang keenam coret. Nah, ternyata masih ada sisanya. Kita bagikan lagi ya kepada ke-6 orang ini. Orang kedua, sekarang kepada orang ketiga, kemudian orang keempat, lalu orang kelima, dan yang terakhir orang keenam. Nah, sekarang jumlah ke-18 bola bekel ini sudah habis dibagikan kepada ke-6 orang tersebut.
Dalam kalimat matematika dapat kita tulis seperti ini. 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0 atau habis. Sehingga diketahui 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, setiap orang akan mendapatkan 3 bola bekal. Anak-anak, Ibu punya informasi penting nih. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi perkalian. Mau tahu caranya? Yuk kita pelajari bersama. Zaki mempunyai 6 butir kelereng. Kelereng-kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi dalam setiap kantong plastik berisi 2 butir kelereng. Nah, jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 butir kelereng. Maka kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah mendengarkan penjelasan barusan, sekarang kita latihan mengerjakan soal ya. Di sini Ibu sudah menuliskan 3 soal. Ayo kita kerjakan bersama-sama. 8 dibagi 2 sama dengan, ayo ada yang bisa? Ya betul, jawabannya 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang ini tinggal dibalik aja ya anak-anak. Sekarang soal nomor 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan soal yang ketiga, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, Ibu punya 2 informasi penting lagi nih. Yang pertama, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Atau 8 dibagi 1 sama dengan 8. Dan informasi yang kedua yaitu jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah bilangan 1. Contohnya seperti ini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Atau 6 dibagi 6 sama dengan 1.
Cara pembagian yang kedua yaitu membagi menggunakan tabel pembagian. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan contoh. Dalam contoh ini terlihat bahwa ada 3 pembagian tabel. Tabel yang letaknya di sebelah kiri ini menunjukkan bilangan dibagi kemudian tabel yang letaknya di tengah itu menunjukkan bilangan pembagi dan yang letaknya di sebelah kanan itu menunjukkan hasil. Seperti pada contoh, bilangan dibaginya 28 dibagi dengan bilangan pembaginya yaitu 2, maka hasilnya 14. Kemudian bilangan dibaginya 30 dibagi dengan bilangan pembaginya 2, hasilnya sama dengan 15. Kemudian 32 dibagi 2 sama dengan 16. Dan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Sekarang kita isi yang latihannya ya. Di sini terdapat bilangan dibaginya yaitu 66 dan bilangan pembaginya yaitu 6. Maka kita harus mencari hasilnya. 66 dibagi 6 sama dengan 11. Nah, untuk jajaran yang kedua ini, untuk baris yang kedua, yang diketahui yaitu bilangan pembagi dan juga hasilnya. Maka kita harus mencari bilangan dibaginya. Caranya yaitu dengan mengalihkan hasil dengan bilangan pembagi. Maka di sini 12 dikali 6 sama dengan 72. Begitupun untuk baris yang ketiga, yaitu hasil dikalikan dengan bilangan pembagi. Maka 13 dikali 6 sama dengan 78. Nah, untuk baris yang keempat, 84 menunjukkan bilangan dibagi dan 6 menunjukkan bilangan pembagi, dan yang ditanyakan yaitu hasil. Maka 84 dibagi 6 sama dengan 14. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan membagi berturut-turut 3 bilangan seperti yang sudah Ibu tulis ini. Langkah pertama dalam mengerjakannya yaitu membagi bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Seperti contoh ini, 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, kemudian hasil dari bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua dibagi oleh bilangan ketiga. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Mudah kan anak-anak? Sekarang kita coba isi latihannya ya. Di sini 33 dibagi 11 dibagi 3. Nah, langkah pertama yaitu 33 dibagi 11 sama dengan 3, dan 3 dibagi bilangan yang ketiga yaitu 3 sama dengan 1. Kemudian soal yang kedua, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Pinter. Terus 10 dibagi bilangan ketiga yaitu 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan soal yang ketiga yaitu 72 dibagi 9 dibagi 4. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi dengan bilangan ketiga yaitu angka 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Baik anak-anakku sekalian, materi kali ini dicukupkan dulu sekian. Semoga dapat dipahami dengan jelas ya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.
Untuk itu, sebelum penutupan, Ibu punya pantun yaitu beli durian buat Elvi Sukaisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.